wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat berkah. Kali ini kita akan membahas tentang wudhu. Ayo, siapa yang udah wudhu berkali-kali tapi tidak tahu maknanya wudhu? Nah, di sini kita akan membahasnya. Wudhu adalah menggunakan air yang suci pada anggota badan tertentu dan dengan mengucapkan niat tertentu. Sudah tahukah kalian apakah anggota-anggotanya? Yuk kita cari tahu di sini. Dan sebelum kita sholat, kita itu harus berwudhu. Kalau tidak berwudhu, maka sholatnya akan batal. Nah, makanya di sini kalian harus mengetahui syaratnya wudhu, karena wudhu termasuk syarat-syaratnya sholat. Dan hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah itu tidak akan menerima sholat seseorang sampai ia berwudhu. Hadis riwayat Baihaqi, Abu Daud, dan Tirmidzi. Hal ini menunjukkan pentingnya wudhu sebelum melaksanakan sholat, karena apabila seseorang melaksanakan sholat tidak berwudhu terlebih dahulu, maka sholatnya menjadi tidak sah. Ayo, siapa yang belum bisa berwudhu? Nanti kalau tidak bisa berwudhu, sholatnya tidak akan sah. Oleh karena itu, kita harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan wudhu. Di antaranya adalah fardu atau rukun wudhu, yang kedua sunnah wudhu, yang ketiga hal-hal yang membatalkan wudhu. Kita harus mengetahui semuanya ya. Yang pertama yaitu fardu atau rukunnya wudhu. Fardu atau rukunnya wudhu itu ada 6. Ayo, siapa yang tahu? Nah, yang pertama itu niat, yang bunyinya adalah sebagai berikut. Nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Ayo, ada yang sudah hafal atau belum? Nanti kita hafalkan ya bersama-sama. Dan yang kedua yaitu membasuh wajah. Di sini kita nanti membaca niat sambil membasuh wajah. Membasuh wajah adalah membasuh semua wajah dengan batas basuhan mulai dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu, dan lebarnya yaitu dari telinga kanan sampai telinga kiri. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Nah, itu dia. Harus mutar, harus rata ya di sini. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Nah, yang selanjutnya yaitu mengusap sebagian rambut atau kulit kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Tertib di sini maksudnya adalah berurutan dari awal sampai akhir. Selanjutnya adalah sunnah wudhu. Ayo, siapa yang tahu apa saja sunnah wudhu? Di sini kita akan membahasnya. Yang pertama yaitu membaca basmalah pada permulaan wudhu. Jadi sebelum berwudhu kita harus membaca basmalah. Yang kedua memakai siwak atau bersiwak. Yang ketiga membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang keempat berkumur-kumur. Yang kelima memasukkan air ke hidung. Kalau tidak bisa kita hanya cukup membasuhnya saja. Yang keenam membasuh kedua daun telinga. Jadi kita harus membasuhnya sampai belakang. Yang ketujuh mengusap seluruh kepala. Yang kedelapan membasuh setiap anggota itu 3 kali. Jadi tangan 3 kali, rambut 3 kali, telinga 3 kali, begitu. Yang kesembilan mendahulukan anggota yang kanan. Yang kesepuluh menyela-nyela jari jemari dan kaki. Yang ke-11 membaca doa setelah wudhu. Siapa yang hafal doa setelah wudhu di sini? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Kita membaca doa wudhu ini sambil menghadap kiblat ya teman-teman.
Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Ayo, siapa yang pernah batal wudhunya di sini? Salah satunya suara itu. Apa yuk? Kentut. Nah, hal-hal yang membatalkan wudhu yang pertama yaitu seperti tadi, yaitu keluarnya sesuatu dari kubul kemaluan depan dan dubur kemaluan belakang. Misalnya buang air kecil maupun besar, atau keluar angin dan sebagainya. Nah, termasuk kentut tadi anak-anak. Yang kedua, hilang akal baik karena tidur, pingsan, mabuk, serta sakit ingatan atau gila. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa menggunakan penghalang. Nah, jadi kalau teman laki-laki dan perempuan saling bersentuhan itu batal ya wudhunya. Yang keempat, menyentuh langsung alat kelamin dengan telapak tangan kita. Jadi kalau kita cebok itu wudhunya batal. Selanjutnya adalah orang yang batal wudhunya tidak boleh melakukan perkara-perkara berikut. Perkara yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang batal wudhunya, yang pertama yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang kedua yaitu sholat. Makanya kita sebelum sholat harus wudhu dahulu. Kalau kita batal sebelum sholat, nah kita harus wudhu lagi. Karena kalau kita sholat tidak berwudhu itu tidak sah. Yang ketiga yaitu menyentuh mushaf Al-Quran itu. Yang keempat membawa mushaf. Jadi kita tidak boleh menyentuh dan membawa mushaf, apalagi membacanya itu juga tidak boleh. Kalau kita mau membaca Al-Quran kita harus berwudhu terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu tata cara berwudhu. Tata cara berwudhu di sini adalah wudhu yang biasa kita lakukan sehari-hari, yaitu dengan melaksanakan fardu maupun sunnahnya. Nah, jangan lupa baca bismillah yang terutama. Dan selanjutnya mari kita hafalkan tepuk wudhu ini. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Nah, itu adalah tepuk wudhu. Nanti di rumah dihafalkan ya. Kalau belum bisa, video ini bisa kalian putar berulang-ulang sambil mengingat semua tata cara berwudhu, sunah-sunah wudhu maupun fardunya wudhu. Nah, di sini kita akan memasuki materinya, yaitu tata cara wudhu. Yang pertama, sebelum kita berwudhu, kita harus membersihkan seluruh badan kita dari najis. Yaitu yang pertama, membersihkan kedua tangan sampai pergelangan tangan. Kedua, berkumur-kumur. Yang ketiga, menghirup air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan. Kalau tidak bisa diusap saja. Yang keempat, membasuh wajah mulai dari tumbuhnya rambut hingga bawah dagu dan telinga kanan sampai telinga kiri. Yang kelima, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keenam, mengusap sebagian kepala. Yang ketujuh, mengusap kedua daun telinga sampai belakang telinga ya. Yang kedelapan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, itu adalah tata cara berwudu. Selanjutnya kita harus berdoa ya. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah usai. Jangan lupa dipelajari lagi di rumah ya anak-anak. Nanti kita akan praktek berwudu ketika masuk pada jam pelajaran. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.